Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Hagai pasal yang pertama. Judul renungan kita pada hari ini adalah Dari Manakah Semangat? Banyak mahasiswa yang tiba-tiba kehilangan semangat di tengah-tengah mereka sedang mengerjakan skripsi. Mereka membiarkan skripsi mereka dan menyibukkan diri dengan berbagai hal. Dalam kondisi ini mereka sering bertanya, bagaimana caranya menyalakan kembali semangat yang padam? Pekerjaan pembangunan rumah Tuhan terhenti dan belum selesai setelah bertahun-tahun. Peringatan Tuhan melalui Nabi Hagai seolah membangunkan mereka dari tidur panjang mereka. Mereka sadar bahwa mereka telah mengabaikan Tuhan dan visi yang diberikan kepadanya. Mereka mendengarkan peringatan tersebut dan takut akan Dia. Tapi tentulah bahwa membangun kembali pembangunan yang telah terhenti sekian lama karena banyak tantangan bukanlah hal yang mudah. Semangat mereka telah padam, mereka masih takut terhadap tantangan yang ada. Tetapi Tuhan yang setia menjanjikan penyertaan. Bahkan Dia jugalah yang menggerakkan semangat kepada Zerubabel sebagai bupati Yehuda, Yosua bin Yosadak sebagai imam besar, dan seluruh bangsa itu untuk kembali bangkit dan menyelesaikan pembangunan. Semangat yang selama ini padam menyala kembali karena Tuhan yang menyalakannya. Dari Dialah datang semangat yang baru. Tak jarang kita kehilangan semangat dan putus asa dalam menyelesaikan sesuatu. Misalkan tugas kuliah, skripsi, proyek, tanggung jawab pekerjaan, dan pelayanan, sehingga semuanya menjadi tertunda-tunda. Mungkin kita menyalahkan segala sesuatu dan mencari kambing hitam atas semuanya itu. Tapi marilah kita mengingat Tuhan dan datang kepadanya. Padanya ada pengharapan dan ada semangat baru yang disediakan bagi kita semua yang putus asa. Semangat adalah datang dari Tuhan. Datanglah dan mintalah kepadanya. Akibat mengutamakan kesuksesan diri sendiri di atas mementingkan kebutuhan spiritualitas. Dan bacaan kita diambil daripada Hagai pasal yang pertama. Pada tahun yang kedua, pada saat zaman Raja Darius, pada bulan yang ke-6, pada hari yang pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bawalah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar, dan selebihnya daripada bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhnya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Aku menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya daripada bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius. Oke, latar belakang kitab Hagai begini ya. Peristiwa dalam kitab Hagai ini terjadi kira-kira tahun 520 sebelum Masehi. Sekitar 16 tahun sebelum peristiwa ini, Raja Kores memerintahkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke negaranya dari pembuangan Babilonia dan membangun kembali Bait Allah. Di dalam Esra pasal 1, pasal yang 2 kita bisa lihat. Dalam 2 tahun setelah pembuangan dari Babilonia, orang-orang Yahudi sudah meletakkan fondasi Bait Allah. Di Esra pasal yang ketiga ayat 8-13. Tetapi lalu muncul musuh-musuh di Esra pasal yang 4 ayat 5, sehingga pembangunan Bait Allah itu terhenti. Sekarang setelah terhenti itu, lewat 14 tahun, mereka tetap membiarkan
bait Allah itu digeletakkan seperti itu saja. Sebagai catatan, Johannes Calvin menganggap peristiwa ini terjadi lebih telat lagi, yaitu sekitar lebih dari 16 tahun setelah pulang dari pembuangan. Hal yang kedua yang kita lihat adalah sikap dan tindakan orang-orang Yahudi. Mereka tidak membangun bait Allah, tetapi masing-masing membangun rumahnya sendiri. Jadi sibuk dengan urusan masing-masing ya. Mereka tidak membangun bait Allah karena menganggap, wah ini belum waktunya. Nah ini sebetulnya menunjukkan bahwa mereka tuh tahu bahwa membangun bait Allah itu penting. Tapi mereka tuh menundanya. Mungkin mereka beranggapan bahwa zaman dahulu pun nenek moyang mereka tidak mempunyai bait Allah. Maupun kemah suci. Tapi tetap kok juga bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi kesannya orang-orang Israel ini meremehkan pentingnya bangunan bait Allah. Yang poin B. Mereka membangun rumah masing-masing. Dipapani dengan baik. Di NIV, NESB, RSV dikatakan panel atau dipapani. King James Version ngomong chill, diberi atap atau langit-langit. Berarti ini adalah sesuatu yang mewah. Bandingkan dengan 1 Raja-Raja 7:3 dan Yeremia 22 ayat 14. Kesimpulannya mereka itu mendahulukan diri mereka sendiri. Kalau membangun rumah Tuhan digeletak, no? Kalau membangun rumah sendiri itu dipermak habis, pokoknya cuantik, ini ya. Calvin mengatakan, sebab itu Nabi itu bertanya, apakah merupakan sesuatu yang konsisten kalau manusia yang bisa mati, yang tidak berbeda dengan cacing, mempunyai rumah-rumah yang megah, sedangkan Allah yang sifatnya kekal tidak mempunyai rumah atau bait Allah. Nah, ini ironinya gitu ya. Nah, tadi kita lihat bagian kedua ya. Sikap orang-orang Yahudi ini sangat kontras dengan sikap daripada Raja Daud. Yang bisa kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat 1-2. Hal lain yang harus diperhatikan dari Daud adalah pada waktu Tuhan akhirnya melarang dia untuk membangun bait Allah dan mengatakan bahwa Salomo lah yang harus membangunnya. Maka Daud mati-matian berusaha menyediakan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah untuk Salomo. Dalam 1 Tawari 22 ayat 1-5, 14-19, 1 Tawari 28 ayat 29. Sekalipun dia tidak bisa memakai bait Allah itu, atau tidak bisa membangun bait Allah itu, dia mau berjerih payah untuk menyediakan semua kebutuhan pembangunannya. Jadi jelas, Daud ingin membangun bukan karena egoisme, tetapi betul-betul karena cintanya kepada Tuhan. Penerapannya ya, kalau saudara sudah cukup tua dan saudara bisa berpikir untuk apa membangun gereja atau sebentar lagi saya mati dan saya tidak bisa menikmatinya. Nah, ini contoh yang bagus ini ya. Daud juga tidak bisa menikmatinya, tapi itu tidak menghentikan Raja Daud untuk memberikan semaksimal mungkin yang dia bisa untuk pembangunan bait Allah. Salomo yang membangun bait Allah dulu, baru istananya. Nah, ini juga contoh penting. Dia lebih mengutamakan hal yang rohani terlebih dahulu, barusan istananya, gitu ya. Nah, sikap dan tindakan Tuhan. Di dalam ayat 2 menyebut orang-orang Yahudi dengan istilah bangsa ini. This atau these people bukan my people. Ini jelas menunjukkan ketidaksenangan Tuhan ya. Kenapa kok Tuhan tidak senang? Sekalipun gereja adalah orang-orangnya, tetapi rumah atau tempat atau gedungnya tetap penting. Ini adalah tempat di mana Allah menyatakan kemuliaannya atau dimuliakan. Maka aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Di dalam Revised Standard Version, I may appear in my glory. Aku bisa menampakkan diri dalam kemuliaanku. NIV be honored, dihormati. NESB be glorified, dimuliakan. King James Version will be glorified, akan dimuliakan. Jadi mengabaikan rumah Tuhan atau mengabaikan ibadah, mengabaikan Tuhan, itu sama dengan mengabaikan Tuhan itu sendiri. Kalau tidak dibangunnya rumah Allah menyembahkan Tuhan tidak senang. Sebaliknya, kalau rumah Allah dibangun, itu akan menyenangkan Tuhan. Oke, hukum atau penghajaran bagi bangsa Israel. Tuhan mengajar atau menghukum orang Yahudi ini dengan 3 hal. Menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit di dalam ayat 6a. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memberkati pekerjaan mereka. Makan tetapi tidak sampai kenyang, minum tidak sampai puas, berpakaian tetapi tidak mengangkatkan badan, itu di ayat 6b. Ini menunjukkan bahwa hasil yang mereka dapatkan tak bisa memuaskan diri mereka sendiri. Jadi yang pertama, tidak bisa diberkati pekerjaannya. Yang kedua, hasil yang mereka dapatkan tidak bisa memuaskan. Yang ketiga ini gini ya,
Upah mereka ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang, ayat 6c. Jadi Tuhan mengatur sehingga uang simpanan mereka itu habis terus. Misalkan mungkin memberikan anak sakit, barang rusak, dicuri orang, sehingga tabungan-tabungan yang seharusnya bisa ditabung, maka itu bocor terus. Gitu ya. Kalau kita mengabaikan pembangunan rumah Tuhan, 3 hukuman di atas ini bisa muncul salah satu, salah dua, atau tiga-tiganya bisa muncul dalam kehidupan kita. Mungkin hal ini merupakan salah satu alasan mengapa mereka tidak membangun bait Allah. Tetapi dengan tidak membangun bait Allah, itu justru akan menjadi penyebab dari semua hukuman itu. Maka hajaran ini justru akan semakin hebat. Di samping itu, Tuhan mengucapkan di dalam ayat 9-11, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka alami itu bukanlah kebetulan atau serangan setan, tetapi karena perbuatan Tuhan sendiri untuk menghukum dan mengajar mereka. Aku menghembuskannya. Langit menahan embun, bumi menahan hasil. Embun sangat banyak di sana, dan embun ini sangat dibutuhkan pada musim panas untuk menggantikan hujan. Tentu ayat ini tidak berarti bahwa langit dan bumi itu sendiri yang menahan embun hasil, tetapi itu adalah semua pekerjaan daripada Tuhan yang memang sengaja menghalang-halangi daripada bangsa Israel untuk memperoleh berkat. Aku memanggil kekeringan. Tuhan mendatangkan kekeringan itu ke atas negeri, gunung, gandum, anggur, minyak, hasil tanah, manusia, hewan, dan segala hasil usaha. Kata kekeringan dalam bahasa Ibrani-nya adalah coreb. Sedangkan kata Ibrani yang diterjemahkan reruntuhan dalam ayat 4, ayat 9b, Inggrisnya adalah waste, adalah careb. Jadi di sini ada permainan kata karena engkau membiarkan rumahku menjadi careb, menjadi kering, maka aku akan mendatangkan coreb, reruntuhan bagimu. Tapi ada orang yang beranggapan bahwa kata coreb itu sebetulnya juga adalah careb. Ingat bahwa dalam bahasa Ibrani itu memang tidak punya vowels atau huruf hidup. Jadi artinya adalah karena engkau membiarkan rumahku sebagai reruntuhan, aku juga akan mendatangkan reruntuhan bagimu. Nah, manapun daripada tafsirannya, pengertiannya kurang lebih sama ya. Karena bangsa Israel ini tidak mengindahkan Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Itu arti secara umumnya seperti itu. Jangan terlalu cepat menganggap penderitaan sebagai serangan setan. Itu bisa merupakan hajaran Tuhan karena ketidaktaatan daripada saudara. Suruh mereka merenungkan keadaan mereka di ayat 5-7. Karena tanpa ini mereka tidak sadar hukuman Tuhan. Tegur mereka, nyatakan dosa mereka. Suruh mereka membangun bait Allah. Tuhan tidak mau mereka cuma sadar dosa dan sadar bahwa penderitaan mereka merupakan hukuman Tuhan. Tuhan mau mereka melakukan sesuatu untuk memperbaiki hal yang salah dalam hidup mereka. Not costly offering were desired, but a willing mind. Bukan persembahan mahal yang diinginkan, tetapi pikiran yang rela. Di dalam ayat 8 ini juga menunjukkan bahwa mereka harus mau bekerja berat, naik gunung, bawa kayu, ya toh. Kalau urusan membangun gereja, harus seperti Marta, bukan seperti Maria. Yang notabene tentu tidak berarti kita tidak perlu doa untuk itu gitu ya. Halangan dalam membangun rumah Allah. Halangan daripada musuh dalam Esra pasal 4 ayat 5, pasal 4 dan 5 dikatakan, pikirkan Roma 8:31b. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Halangan bisa berarti berasal dari diri kita sendiri. Entah kurang beriman atau tidak beriman, takut atau tidak mampu untuk membangun, ingat, Tuhan itu pasti akan menolong kita. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 13, 2 Korintus 5 ayat 7. Takut kalau memberi, lalu hidupnya tidak cukup. Ingat, Matius pasal yang ke-6, ayat 33. Kurang atau tidak kasih kepada Tuhan, ini bisa menyebabkan penghamburan uang yang tidak perlu. Pelit, kikir, egoisme, bangun rumah sendiri dulu, beli mobil sendiri dulu, perhiasan dulu, jalan-jalan ke luar negeri dahulu, dan lain sebagainya. Kalau ini jadi problem saudara, pikirkanlah. Yesus sudah rela mengalami penderitaan dan kematian bagi saudara. Bahwa saat ini Yesus sedang membangun rumah di sorga bagi saudara. Yohanes pasal 14 ayat 2-3. Rumah yang saudara miliki di dunia ini maupun merupakan berkat atau pemberian Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 1 Korintus pasal yang keempat ayat 7. Tidakkah sepantasnya kita mendahulukan Dia dan berjuang untuk membangun rumah baginya? Rendah diri atau minder, merasa bahwa bisa diberikan cuma sedikit, atau aku ini tidak bisa memberi banyak, bisa ini cuma sedikit.
Ingat pemberian 5 roti dan 2 ikan, atau pemberian 2 peser dari janda miskin. Yang penting kita memiliki hati untuk memberi. Itu jauh lebih penting. Karena kalau hati untuk memberi aja tidak ada, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami problematik yang luar biasa. Sombong atau self-confidence, bersandar pada kekuatan diri sendiri menyebabkan orang tidak berdoa, atau berdoa tapi pasti akan gagal. Ingat dalam Yohanes 15 ayat 5 ya, sikap fatalis sudah takdir Exodus harus keliling padang pasir, ya toh. Exodus itu keluaran. Jadi mereka pasrah gitu ya toh, atau perpecahan. Jadi pikirkan dalam Filipi 2 ayat 1, doakan dan usahakan kesatuan, saling mengasihi dan kesehatian. Oke, renungan firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.